hari ini aku akan membuat kacang bawang yang super renyah dan gak berminyak. Dan ini bumbunya simpel-simpel banget sebetulnya, cuman bunda harus tahu teknik dan cara pembuatan yang tepat dan benar sehingga bisa menghasilkan kacang bawang yang benar-benar renyah. Nah, ini aku pakai 1 kilo kacang bawang, kacang maksudnya, dan kemudian ada 16 siung bawang putih. 16 siung ini 8-nya kita geprek dan 8-nya lagi itu untuk membuat diiris tipis-tipis. Lalu kemudian daun jeruk itu ada 10 lembar, dan kemudian ada santan kara. Nah, kalau aku di sini nggak pakai santan kara tapi melainkan menggunakan santan yang segar. Jadi dari parutan kelapa yang 3 on atau 300 gram itu keluarkan dengan 1000 ml air. Jadi kalau untuk 1000 ml air itu aku ambil setengah aja, jadi 500 ml. Nah, itu keluarkan dengan 300 gram dari kelapa parut tadi, jadinya segini nih tuh. Gula pasir, lalu kemudian kaldu bubuk dan juga garam. Nah, garam ini aku pakai 1,5 sendok yang sendok makan, lalu kemudian gula pasirnya 2 sendok makan. Untuk kaldu bubuknya aku pakai 1,5 sendok. Jadi kalau bunda nggak punya kaldu jamur di rumah, nah bunda bisa menggunakan kaldu bubuk yang rasa ayam seperti itu ya. Tuh. Oke, kita langsung eksekusi aja. Oke bunda, langkah selanjutnya yaitu memasukkan santan tadi. Ini. Oke. Lalu kemudian ini bawang putihnya. Nah, bawang putihnya digeprek dulu ya, yang 8 siung itu tadi. Lalu kemudian dipotong-potong kasar seperti ini, dan juga daun jeruknya juga disobek-sobek dulu seperti itu. Jadi biar aromnya mengeluar. Oke, langsung kita masukkan saja semuanya. Oke, dan hidupin dulu apinya. Oke. Dan ini karena santan ya bun, jadi mesti harus diaduk-aduk terus sampai dengan mendidih. Tapi kalau dengan porsi 1000 ml ini sebetulnya tidak terlalu lama untuk membuatnya mendidih seperti itu. Nanti kalau sudah mendidih baru masukkan bumbu-bumbu yang 3 bumbu tadi. Itu kita biar aja 15 sampai dengan 20 menit. Boleh ditutup tapi sekali-sekali boleh diaduk ya bun ya. Biar masak aku tutup dulu deh. Nah, gitu. Tapi ingat ya bun ya, sekali-sekali juga untuk diaduk. Jadi bunda sudah bebas kalau mau nggak ditutup juga nggak apa-apa, tapi kalau mau ditutup seperti ini juga nggak masalah, tapi mau harus dicek sekali-sekali. Ingat pasang durasi waktunya 15 dengan 20 menit. Oke. Nah, ini sudah 10 menitan dimasaknya. Dan ini kenapa sih harus menggunakan daun jeruk seperti ini ya? Nah, daun jeruk ini fungsinya adalah untuk menghilangkan aroma langu, atau kalau orang Melayu itu bilang aroma maung yang ada di kacang seperti ini. Jadi dia nanti aromanya benar-benar nyatu. Jadi antara bawang putih ketemu sama daun daun bawang sih kesebut daun jeruk. Nah, daun jeruk ini nanti aromanya jadi benar-benar seger seperti itu dan benar-benar menggugah selera sih. Jadi kalau kita makannya tuh nggak mau berhenti aja bawaannya. Nah, ini kita tunggu lagi ya, sebentar lagi bun. Oke guys, dan airnya semakin menyusut. Ini 5 menit lagi.
Untuk jadi aku ngerebusnya ini sekitar 20 menitan ya, dari air yang sudah mendidih tadi. Ingat ya teman-teman, airnya benar-benar sudah harus mendidih baru dimasukkan kacangnya, bukan pada saat air itu belum mendidih udah teman-teman cemplungin, nanti malahan jadinya nggak maksimal gitu. Kayak gini. Ini kalau udah digoreng nih renyahnya Masya Allah. Ini loh rahasia-rahasia kacang-kacang yang kalau di mall-mall itu seperti ini. Jadi dia benar-benar rasanya gurih dan terus tuh nggak berminyak sama sekali. Jadi teknisnya adalah dengan cara direbus. Ada juga sih yang menggunakan dengan cara disiram. Jadi disiram dengan air mendidih, didiamkan sampai 30 menit hingga dengan 1 jam. Ada yang seperti itu ya. Tapi udah pernah aku coba, dia jadinya jadi kacang bawangnya tapi tidak serenyah dengan cara teknis direbus seperti ini. Jadi dia kalau yang disiram pakai air panas itu dia jatuhnya agak keras, lebih keras daripada yang direbus. Kalau direbus ini dia renyah, kecenderungannya tuh jadi renyah tapi lembut kacangnya seperti itu. Tapi kalau yang tadi dia renyah tapi keras. Nah gitu sih, waktu itu udah pernah dicoba dengan menggunakan dua teknis. Oke, ini udah cukup. Oke, kalau aku akhirnya nggak nyampe nyusut bang, nggak sampai habis ya. Ada juga tekniknya sampai dengan habis kayak gitu. Kalau nggak, cukup sampai dengan 20 menit udah bisa diangkat. Oke guys, ini setelah 20 menit seperti itu. Dan langkah selanjutnya mau aku tirisin ke sini gitu ya. Karena ini menggunakan tangan sendiri. Jadi bertahap mau aku tuangkan langsung aja ke sana karena udah aku tiris kayak gini tuh. Tuh. Oke, sambil menunggu kacangnya dingin, nah ini sambil kita goreng untuk taburan bawangnya ya. Oke guys, ini udah dingin dan langkah selanjutnya kita goreng ya. Tadi udah keburu goreng, kelupaan untuk di video kan. Jadi kayak gini. Nah, gitu ya bun ya. Tuh lihat dari warnanya, yang baru digoreng nih kayak gini. Tuh, putihnya itu udah benar-benar putih. Kalau ini kan dia masih kuning-kuning gitu ya bun ya. Tuh kelihatan ya, dia warnanya itu mengkilat-kilat padahal nggak ada dikasih minyak, tapi ini mungkin efek dari kita memberi santan jadinya seperti ini ya. Tuh, kita lihat proses penggorengnya. Ini teknik penggorengnya tuh simple aja sih kayak gini gorengnya, cuman nanti dia jangan terlalu kuning ya bun ya, jadi dia masih agak-agak putih-putih gitu diangkat. Karena kenapa? Karena pada saat ini nanti diangkat, dia proses menggorengnya masih terus berlangsung hingga kacang ini menjadi dingin nantinya. Aku coba goreng setengah-setengah dulu sih kayak gini, biar dia jadinya matangnya merata. Ya, apinya juga kayak gini dia. Nah, sedang-sedang aja ya bun ya apinya. Oke bun, ini warnanya udah kuning ya, tuh kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia penandanya itu dia kacangnya udah terasa ringan, udah kayak ada bunyi-bunyi antara satu dengan yang lain kacangnya. Nah ini boleh diangkat tuh. Oke, nah itu bawang yang tadi yang udah direbus juga tuh. Nah, semuanya ikut mata kayak gini. Jadi kenapa tadi kacangnya nggak kita tumbuk halus? Itu tujuannya adalah biar tidak mengotori si kacang ini. Jadi yang penting digeprek aja, satu digeprek sampai airnya itu keluar si bawang tadi, baru kemudian dipotong 3 aja bawangnya, udah tinggal dicemplungin tadi di santannya, udah kayak gitu. Dan gitu aja aromanya udah menguar kemana-mana nih. Tuh bawangnya.
Ya, ini udah mateng, udah boleh kita angkat. Oke ya, bismillah. Oke, gorengan pertama udah. Nah, ini minyaknya kembali di ini ya, suhu kalau diukur sekitar 120 derajat Celcius seperti itu. Cuma nggak terlalu teguh, jadi main kira-kira saja. Jadi kalau misalkannya tangan teman-teman itu ini loh, ada seperti berasa asap-asapnya gitu. Jadi nyobain tuh kayak gini. Kalau aku lebih suka nyobain kayak gini. Nah, tuh kalau ada asap yang menyentuh permukaan tangan kita seperti itu, nah itu berarti udah boleh dimasukkan. Oke, ini setengah kilo yang kedua ya. Nah, ini aja langsung dimasukkan seperti ini. Oke. Mantap. Nah, ini hasil yang udah digoreng tadi guys, tuh kayak gini. Ini sepertinya ini ya, kalau aku sih sebetulnya lebih suka yang agak mudaan lagi dari ini, cuman tadi kayaknya agak lama seperti itu. Oh iya, jangan lupa guys ya, pada saat dia udah kuning kayak gitu kompornya harus dimatiin. Dah seperti itu baru ditaruh ke sini tadi api kompornya. Nah, itu lupa dimatiin sambil video tadi. Kayak gitu jadinya warnanya gini. Tapi ini udah oke. Tinggal nunggu dingin aja, nanti baru kita cobain ya. Guys, kalau dia berwarna kuning seperti ini, nah bawang gorengnya nggak usah di ini ya, untuk bawang goreng ini ya. Nah, seperti ini kita ambil sedikit seperti itu dan masukkan ke sini. Nah, jadi nanti pas dia sampai ketika bawangnya mateng, dan ini pun pas untuk diangkat seperti itu. Guys, ini harus diaduk-aduk terus ya. Tadi aku sempat ngerjain hal lain, jadi ada yang apa ya, akhirnya bawang yang dibawa itu tuh jadinya dia ada yang kuningnya itu nggak merata kayak gitu. Jadi ini untuk menggorengnya memang kudu harus diaduk-aduk terus-terusan seperti ini. Tuh, kalau misalnya hanya sebentar aja tinggal nggak apa-apa, tapi kalau agak kelamaan dia jadinya kuningnya tuh ada yang nggak merata aja. Tapi kalau untuk rasa mah boleh diaduk. Jadi teman-teman cobain ya di rumahnya masing-masing tuh. Jadi kalau yang biasanya bingung itu gimana sih buat kacangnya yang enak caranya kayak gitu, nah ini udah aku beberkan tips dan triknya secara gamblang kayak gini. Nah, ini adalah kacang bawang yang udah selesai kita goreng. Nah, ini 1 kilo jadinya banyak banget loh guys, tuh. Tuh harus diampar-ampar kayak gini, seperti itu. Ini biar ini ya, untuk membantu mempercepat ininya, biar isu ini tuh, biar membantu untuk meresap minyak-minyaknya. Diginiin aja, jangan biasa aja guys, nggak usah ditekan-tekan kayak gitu. Nih diampar-ampar kayak itu biar cepet dingin ya kan. Tuh dia nih. Jadi ini dari daun ini tadi udah banyak aku buang sih. Nah, daun ini daun jeruk sampai ke bawang-bawang yang tadi ku geprek itu rasanya semuanya gurih banget guys, Masya Allah. Ini renyah banget tuh, Masya Allah. Jadi ini tergantung dari teman-teman lagi nanti menggorengnya. Jadi nanti kalau misalkan ini ya, ini tadi aja udah diangkat dalam kondisi yang putih agak kekuningan aja, begitu diangkat no warnanya masih kuning gini ya tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau agak putihan lagi, jadi angkatnya lebih dipercepat aja tadi. Jadi bener tadi durasinya sekitar 10 sampai dengan 15 menit udah boleh diangkat. Jadi kalau 10 menit udah kira-kira itu udah kering, udah langsung diangkat aja guys. Nggak usah ini ya, nggak usah ragu-ragu, karena dia ini kalau dalam kondisi panas ya memang agak-agak ini ya, belum terlalu ini apa kering. Tapi kalau udah posisinya udah dingin kayak gitu, ini rasanya juara banget. Dari porsi bumbu-bumbunya semuanya alhamdulillah pas, jadi nggak perlu ada tambahan
bumbu sapu jagatnya ya. Jadinya kalau bumbu sapu jagatnya ibu-ibu itu biasanya Royco ataupun Masako biasanya ditabur-tabur lagi di atasnya, tapi kalau dengan ini kalau kami pribadi udah pas banget rasanya, udah juara banget kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka yang tipikal asinnya, nggak apa-apa, tinggal ditabur-tabur aja bumbu masakenya tuh banyak banget ya. Gimana dek, enak? Enak katanya. Nih. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe untuk channel Maha Bakery ya, biar kami lebih semangat lagi untuk memberikan resep-resep dari masakan-masakan yang lain. Insya Allah ini dari kacang, nanti kita akan main ke sate. Jadi mau kalian buat sate kambing, sate sapi maupun ayam, kita akan berikan tips dan triknya bagaimana membuat tekstur dagingnya menjadi lebih lembut seperti itu.